Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di antara ribuan kata yang kau ucapkan setiap hari, ada satu doa yang sebenarnya telah membuka seluruh pintu langit, dan doa itu telah kau baca sejak kecil, namun mungkin belum kau pahami kedalamannya. Selamat datang di perjalanan rohani yang akan membawamu menyelami rahasia terdalam surat Al-Fatihah. Jika kamu ingin menjelajahi makna tersembunyi, hikmah makrifat, dan kunci rahasia hidup yang jarang dibahas, pastikan kamu subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu video ini menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita mulai. Perjalanan ini tidak akan mengubah hidupmu dari luar, tetapi dari dalam. Bab 1. Pintu rahasia yang selama ini tak kau sadari. Ada sebuah rahasia yang selalu mengitari hidupmu, seperti cahaya halus yang menunggu disentuh. Namun entah mengapa selama ini engkau hanya melewatinya tanpa pernah benar-benar memandangnya. Ia berada begitu dekat, lebih dekat daripada napasmu sendiri, tersembunyi di antara 7 ayat yang setiap hari kau lantunkan. Dan mungkin selama ini engkau mengira bahwa apa yang kau baca hanyalah bagian dari kewajiban, bukan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Padahal jika engkau mau berhenti sejenak dan merasakan detak kata-katanya, engkau akan mendengar sesuatu yang selama ini tidak pernah terdengar. Sebuah panggilan halus dari Tuhanmu untuk kembali pulang kepada dirimu yang paling jernih. Al-Fatihah selama ini dianggap sebagai pembuka salat, tetapi dalam makrifat yang lebih dalam, ia adalah pembuka jiwa. Setiap ayatnya seperti anak kunci yang mengubah ruang batinmu, mengusir bayangan gelisah yang selama ini kau pelihara tanpa sadar. Tetapi kebanyakan manusia hanya mengucapkannya di bibir, tidak pernah mengizinkannya turun menyentuh dasar hati. Itulah sebabnya banyak orang merasa beribadah, namun batinnya tetap kosong. Merasa dekat dengan Tuhan, namun jiwanya tetap berkelana tanpa arah. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tetapi peta rahasia yang menuntunmu kembali ke pusat ketenangan yang telah lama hilang dari dirimu. Jika engkau pernah merasa hidupmu berjalan terlalu cepat, seperti ada sesuatu yang mengejar dari belakang, mungkin itu bukan deretan masalah yang menumpuk. Mungkin itu justru Al-Fatihah yang terus memanggilmu agar berhenti sejenak, agar melihat bahwa arah hidupmu tidak bisa hanya ditentukan oleh keinginan dan rencana yang kau susun sendiri. Ayat-ayat ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak ingin engkau berjalan sendirian. Ia ingin menuntunmu, memelukmu, dan membawamu ke jalan yang lebih terang dari apapun yang bisa kau bayangkan. Tetapi untuk itu, engkau harus membuka hatimu, bukan sekadar membuka mulutmu. Surah ini menjadi rahasia bagi banyak wali dan para salik, karena mereka tidak membacanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk menghidupkan kesadaran. Mereka mendengarkan gema maknanya dari dalam diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa apa yang Allah turunkan bukan sekadar teks tetapi cahaya. Dan cahaya itu hanya bisa masuk ke hati yang mau berhenti dari hiruk-pikuk dunia, dari kesibukan yang seringkali hanya menyamarkan kehampaan. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan hati yang jernih, ia berubah menjadi kompas yang menuntunmu melewati badai hidup yang paling sunyi sekalipun. Dan pada detik ini, ketika engkau duduk mendengarkan, ketika kesadaranmu mulai membuka ruang baru, mungkin inilah pertama kalinya dalam hidupmu, engkau benar-benar menyentuh makna Al-Fatihah. Tidak sebagai bacaan, tidak sebagai kebiasaan, tetapi sebagai pesan langsung dari Tuhanmu yang selama ini menunggu di balik setiap huruf. Jadi sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, izinkan dirimu merasakan bahwa pintu ini telah terbuka dan bahwa engkau sedang berdiri di ambang perjalanan batin yang mungkin akan mengubah seluruh cara pandangmu terhadap hidup. Bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kode awal keberuntungan. Setiap kali kau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya engkau sedang mengetuk sebuah pintu tak terlihat yang menautkan hatimu dengan kekuatan yang tak mungkin ditandingi oleh apapun di dunia ini. Namun sayangnya, kalimat ini terlalu sering diucapkan tanpa ruh, seolah hanya menjadi pembuka rutin dari segala aktivitas. Padahal dalam makrifat para arif, Bismillah adalah pernyataan yang menggugurkan kesendirian. Itu adalah kalimat yang melepaskan beban yang selama ini menumpuk di dadamu. Karena ia mengingatkanmu bahwa kau tidak diminta berjalan dengan kekuatanmu sendiri.
Di balik kata sederhana itu, ada bisikan lembut bahwa apapun yang terjadi setelahnya bukan lagi sekadar urusanmu, tetapi urusan Tuhan yang telah kau libatkan. Ar-Rahman Ar-Rahim bukan dua gelar yang berdiri berdampingan tanpa makna. Ar-Rahman adalah kasih yang meliputi semua, bahkan mereka yang tidak peduli padanya sekalipun. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih yang mendekatkan, kasih khusus yang menyelimuti mereka yang membuka hati. Dengan dua nama ini, Tuhan sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya kepadamu dengan cara yang sangat lembut. Bahwa apapun luka batinmu, apapun kelemahanmu, apapun masa lalu yang coba kau lupakan, engkau tetap dipeluk dalam kasih yang tidak pernah berhenti bekerja. Jika kau benar-benar meresapi dua nama ini, kau akan merasakan betapa selama ini hidupmu tidak pernah dibiarkan kosong olehnya. Setiap beban yang membuatmu tertidur dengan kepala berat, setiap kegelisahan yang membuatmu bangun di tengah malam tanpa alasan, setiap ketakutan akan masa depan yang tak jelas, semua itu sebenarnya sedang menunggu satu hal. Kesadaran bahwa kau tidak diminta untuk memikulnya sendiri. Tetapi manusia seringkali terburu-buru mengejar dunia, sampai lupa bahwa ada kalimat yang bisa mengubah seluruh kualitas perjalanannya. Bismillah bukan sekadar permulaan. Itu adalah ikrar bahwa kau memilih untuk bergantung pada sesuatu yang jauh lebih kuat dari pikiranmu, lebih luas dari rencanamu, dan lebih lembut dari ketakutanmu. Bila engkau mendalami kalimat ini, kau akan melihat bahwa Tuhan tidak sekadar menyuruhmu mengingatnya. Dia mengajarkanmu cara hidup yang benar, bahwa apapun langkahmu, mulailah dengan kesadaran bahwa engkau berada dalam pangkuan rahmat yang tidak pernah berhenti mengalir. Ketika kau memulai sesuatu atas namanya, engkau mengundang keberkahan yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Engkau mengundang kecukupan meski rezeki tampak terlambat, ketenangan meski masalah belum selesai, dan kejernihan meski dunia tampak bising. Ini bukan keajaiban, ini adalah sunnatullah bagi siapapun yang berjalan dengan bismillah yang hidup di hatinya. Dan kini di hadapanmu, kalimat ini bukan lagi sekadar bacaan. Ia adalah tombol yang jika kau tekan dengan penuh kesadaran akan mengubah kualitas seluruh hidupmu. Ia akan membuatmu melangkah dengan lebih ringan karena kau tahu ada kekuatan yang memegang tanganmu. Ia akan menenangkan batinmu karena kau sadar bahwa rahmatnya adalah pelindung yang tidak pernah bocor. Dan ia akan membuatmu merasa dekat dengan Tuhan dengan kedekatan yang tidak bisa diterjemahkan dalam kata-kata. Setelah bab ini, perjalananmu tidak lagi sama, karena kini kau tahu bahwa setiap langkahmu dapat dimulai dengan sebuah nama yang membuka pintu keberuntungan sejati. Bab 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara baru melihat hidup. Ketika kau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sesungguhnya engkau sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memuji. Kau sedang mengembalikan hidupmu kepada keseimbangan yang selama ini hilang. Kata Alhamdulillah bukan sekadar ucapan syukur, ia adalah pengakuan bahwa apapun yang terjadi padamu, yang membuatmu tersenyum, bahkan yang membuatmu menahan air mata, semuanya dikelola oleh Tuhan yang tidak pernah salah dalam menyusun takdir hambanya. Dan ketika kesadaran ini masuk, tiba-tiba engkau merasakan bahwa hidup ini sebenarnya tidak seburuk yang sering kau kira. Rabbil Alamin memperkenalkan Allah sebagai Rabb, sang pemelihara yang mengatur, mengawasi, membentuk dan menumbuhkanmu dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Ketika engkau memahami bahwa hidup ini dijalankan oleh seorang Rabb, bukan oleh kebetulan, disitulah bebanmu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Kau mulai mengerti bahwa kejatuhanmu tidak diciptakan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguatkanmu. Bahwa kehilanganmu tidak diturunkan untuk menenggelamkanmu, tetapi untuk membawamu kepada sesuatu yang lebih sejati. Pada momen seperti itu, Rabb-nya benar-benar terasa hidup, bukan hanya dibaca. Ayat ini juga mengubah cara pandangmu terhadap setiap peristiwa. Kau tidak lagi menilai sesuatu sebagai baik hanya karena menyenangkan, dan buruk hanya karena menyakitkan. Kau mulai melihat bahwa segala sesuatu berada dalam pola ilahi, yang terlalu rumit untuk dipahami oleh logika manusia yang terbatas. Ketika hati mulai menerima bahwa ada tangan lembut yang mengatur semuanya, engkau berhenti mengutuk masa lalu
berhenti meragukan hari ini, dan berhenti mencemaskan masa depan. Sebab kau yakin, apapun yang Allah lakukan selalu bergerak menuju kebaikanmu, meski bentuknya tidak selalu sesuai keinginanmu. Dan ketika Alhamdulillah dibaca dengan hati yang hadir, engkau mulai menyadari bahwa banyak kegundahanmu selama ini muncul, bukan karena masalahmu besar, tetapi karena kau merasa sendirian menghadapinya. Kau lupa bahwa ada Rabb yang selama ini mengatur denyut nadi, napas, dan perjalanan jiwamu. Kau telah terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang sampai lupa bahwa setiap detik kau masih diurus oleh Tuhan yang sama, yang menumbuhkan pohon dari biji dan menyalakan cahaya di balik malam. Kesadaran ini membuatmu kembali tenang, seolah ada energi lembut yang memeluk batinmu dan berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu." Sekarang, ketika ayat ini masuk ke dalam ruang batinmu, engkau melihat hidup dengan warna yang berbeda. Tidak lagi dari kacamata keluhan, tetapi dari cahaya kesadaran. Engkau mulai berkata, "Jika Rabb yang mengurus seluruh alam semesta juga mengurusku, apalagi yang perlu kutakutkan?" Pada saat itulah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan lagi bacaan, tetapi napas baru yang membuatmu lebih kuat, lebih tegar, dan lebih damai. Dan perjalanan spiritualmu pun terasa seolah baru saja dimulai kembali, dengan hati yang lebih lapang dan pandangan yang lebih jernih. Bab 4. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua cahaya yang menyembuhkan. Ketika ayat ini diulang dalam Al-Fatihah, itu bukan sekadar pengulangan biasa. Tuhan seakan ingin menegaskan sesuatu yang begitu penting hingga harus disentuh dua kali, bahwa seluruh hidupmu berdiri di atas rahmat-Nya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan hanya dua nama indah yang kau hafal sejak kecil, tetapi dua pancaran cahaya yang bila benar-benar kau pahami, mampu meluruhkan luka batin yang paling dalam, yang mungkin tak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Dengan menyebut dua nama ini, engkau sebenarnya memasuki suasana batin di mana Tuhan mengajarkan bahwa fondasi hubungannya denganmu bukanlah ketakutan, melainkan kasih yang meliputi seluruh alam. Ar-Rahman adalah kasih universal, rahmat yang mengalir tanpa syarat kepada semua makhluk, bahkan yang tidak mengenal atau tidak mau mengenalnya sekalipun. Ia adalah napas bagi yang beriman dan yang tidak beriman. Ia adalah cahaya yang menyinari lembah-lembah gelap kehidupan setiap manusia, bahkan ketika mereka sedang berpaling darinya. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang lebih personal, lebih dekat, lebih hangat. Ia adalah kasih yang hanya dirasakan oleh mereka yang membuka hati, mereka yang mau kembali, mereka yang mau berjalan sedikit lebih pelan, agar suara Tuhan dapat terdengar di sela-sela kelelahan mereka. Inilah dua sisi cinta ilahi yang bekerja dalam setiap detik kehidupanmu, meski engkau tidak selalu menyadarinya. Ketika manusia merasa hampa, seringkali itu bukan karena sesuatu yang hilang di luar diri mereka, tetapi karena mereka lupa bahwa hidup ini dibangun oleh rahmat. Mereka mengenal Tuhan melalui hukuman, bukan melalui pelukan. Mereka mengenal Tuhan melalui ketakutan, bukan keteduhan. Itulah sebabnya hubungan mereka dengannya terasa jauh, kaku, dingin. Padahal jika engkau benar-benar memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, kau akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah menunggu dari kejauhan. Ia selalu dekat, bahkan ketika engkau menjauh. Ia lebih dulu mengasihi sebelum engkau meminta. Ia lebih dulu memeluk sebelum engkau tersungkur. Dua nama ini juga menjadi cermin bagi jiwa yang ingin tumbuh. Rahman mengajarkanmu untuk tidak membenci dirimu atas kesalahan masa lalu, sedangkan Rahim mengajarkanmu untuk tetap lembut dalam memperbaiki diri. Kau tidak bisa menyembuhkan hati dengan memaksa atau menyalahkan diri sendiri. Kau memerlukan belas kasih pada dirimu, sebagaimana Tuhan memandangmu dengan belas kasih. Dan ketika manusia mulai memperlakukan dirinya dengan lebih lembut, ia akan otomatis memperlakukan orang lain dengan lebih bijak. Kasih yang diterima akan mengalir menjadi kasih yang diberikan. Dan pada akhirnya, ketika Ar-Rahman Ar-Rahim meresap ke dalam hatimu, engkau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Sebuah rasa aman yang tidak bergantung pada manusia. Engkau mulai melihat dunia bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ruang pendidikan rohani yang dipenuhi kelembutan Allah. Engkau tidak lagi berjalan dengan dada sesak, melainkan dengan kesadaran bahwa dua cahaya ini
selalu menyertaimu, mengawasi langkahmu, dan memulihkan luka yang tidak pernah kau tahu cara menyembuhkannya. Dengan dua nama ini, perjalananmu ke depan menjadi lebih damai, lebih ringan, dan lebih penuh harapan. Bab 5. Maliki Yaumiddin, kesadaran hari pembalasan. Ketika kau mengucapkan Maliki Yaumiddin, sebenarnya engkau sedang mengarahkan pandangan batinmu jauh melampaui dunia yang sering kali terasa sempit, bising, dan melelahkan. Ayat ini membuka tabir bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak hari ini, bukan hanya tentang kemenangan atau kegagalan yang kau alami saat ini. Ada hari di mana segala rahasia dibuka, segala niat disingkap, dan segala keadilan ditegakkan tanpa satupun luput. Kesadaran seperti ini bukan untuk menakut-nakutimu, melainkan untuk menempatkan hidupmu dalam perspektif yang benar, bahwa dunia ini bukan tempat akhir, melainkan perjalanan menuju sebuah hari yang menimbang setiap langkah dengan sempurna. Tuhan yang menguasai hari pembalasan berarti bahwa tidak ada satupun kebaikanmu yang akan hilang sia-sia. Bahkan kebaikan kecil yang dilakukan dalam diam, bahkan doa yang kau bisikkan sambil menahan tangis, bahkan kesabaran yang tidak pernah diketahui orang lain, semuanya dicatat dengan teliti. Dan sebaliknya, tidak ada keburukan yang bisa disembunyikan di balik pujian manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa engkau tidak hidup di bawah penilaian dunia yang sering salah, bias, atau tidak adil. Engkau hidup di bawah pantauan Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Adil, yang menilai bukan apa yang tampak di luar, tetapi apa yang bergerak di dalam hatimu. Ketika kesadaran Yaumiddin hadir, engkau akan berhenti mengejar pengakuan manusia, berhenti memaksa diri untuk terlihat sempurna di mata dunia. Karena engkau tahu, di hadapan Tuhan tidak ada topeng yang berguna. Yang dihitung bukan pencitraanmu, tetapi kejujuran hatimu. Ini adalah kesadaran yang membebaskan. Kau tidak lagi terikat oleh pujian, tidak lagi jatuh karena cacian. Kau berjalan dengan sadar bahwa satu-satunya penilaian yang benar-benar berarti adalah penilaian di hari ketika segala kepalsuan runtuh. Dalam kesadaran itu, hatimu menjadi lebih ringan, langkahmu lebih tenang, dan pilihanmu lebih lurus. Ayat ini juga menenangkan jiwa yang pernah merasa diperlakukan tidak adil. Dunia mungkin tidak melihat perjuanganmu, tidak memahami air matamu, atau tidak menghargai kesabaranmu. Namun Tuhan melihat semuanya. Ia tahu luka yang kau simpan rapat-rapat. Ia tahu pilihan sulit yang kau ambil demi menjaga kebaikan. Ia tahu ketika engkau bisa membalas, namun memilih memaafkan. Semuanya dicatat, semuanya akan kembali kepadamu. Kesadaran ini membuatmu tidak lagi larut dalam dendam. Sebab engkau tahu ada hari di mana semua duka diberi balasan, semua kesabaran diberi ganjaran, dan semua ketidakadilan diluruskan. Dan akhirnya, ketika Maliki Yaumiddin hidup di dalam hatimu, engkau mulai menjalani hidup dengan ketenangan yang berbeda. Kau tidak gegabah mengambil langkah, tapi juga tidak takut menghadapi masa depan. Engkau tahu bahwa setiap pilihanmu sedang membentuk keadaanmu di hari itu. Kau menjadi lebih jujur, lebih hati-hati, dan lebih lembut, karena kau sadar semua akan kembali padamu. Ayat ini bukan sekadar pengingat akan hari akhir. Ia adalah kompas yang membuatmu berjalan di dunia dengan lebih bijak, lebih bersih, dan lebih dekat dengan Tuhan yang kelak akan menyambutmu dengan keadilan yang sempurna. Bab 6. Ihdinas Shirathal Mustaqim, jalan lurus yang menghidupkan jiwa. Dalam setiap ketenangan yang kau cari, ada satu doa yang sebenarnya telah kau lafalkan sepanjang hidupmu, namun sering tanpa kesadaran penuh. Ihdinas Shirathal Mustaqim. Petunjuk menuju jalan lurus bukan sekadar rambu arah menuju suatu tujuan eksternal. Ia adalah cahaya yang menuntun batinmu pada keseimbangan terdalam. Di balik kata syirath, tersembunyi makna jalan yang tidak hanya lurus secara garis, tetapi stabil, kokoh, dan mampu membawa siapapun yang menapakinya menuju keselamatan jiwa. Permohonan ini seperti bisikan lembut kepada Tuhan, agar hidupmu tidak hanya bergerak, tetapi juga terarah dengan benar. Ada saat-saat ketika engkau merasa hidup berjalan dalam pusaran yang tak terduga.
Keputusan yang kau ambil terasa berat, langkahmu goyah, dan pikiranmu seperti dipenuhi kabut yang sulit ditembus. Di momen seperti itulah ayat ini menjadi pusat tenaga rohani yang luar biasa. Kau memohon bukan hanya agar diberitahu mana yang benar, tetapi agar diberi kemampuan untuk menapaki kebenaran itu tanpa menyimpang. Karena manusia bisa mengetahui yang baik, namun belum tentu mampu menjalaninya. Permohonan ini adalah permohonan agar Tuhan memegang tanganmu dalam diam. Jika kau renungkan lebih dalam, jalan lurus bukan hanya satu garis panjang menuju akhirat, tetapi sebuah kesadaran yang hadir di setiap keputusan harianmu. Ia menjelma dalam cara kau berbicara, cara kau menahan amarah, cara kau memberi maaf, cara kau bersyukur, dan cara kau melihat dirimu sendiri. Banyak orang mampu berlari jauh dalam hidupnya, namun tidak banyak yang mampu berlari di jalan yang benar. Ayat ini adalah permohonan halus agar langkahmu tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Dalam kehidupan batin, Shirathal Mustaqim adalah jalan keseimbangan. Tidak terlalu condong pada keinginan dunia, namun tidak pula mengabaikan kehidupan duniawi. Ia adalah jalan tengah yang lapang, bukan karena mudah, tetapi karena ia dijaga langsung oleh cahaya Tuhan. Bila hatimu cenderung gelisah, bila pikiranmu mudah terombang-ambing oleh pendapat manusia atau hasrat yang tak teratur, doa ini menjadi jangkar spiritual yang membuatmu kembali pada pusat dirimu. Engkau menyadari bahwa petunjuk bukan hanya datang dari ilmu, tetapi dari izin. Dan ketika engkau meminta jalan lurus, sesungguhnya engkau sedang meminta Tuhan untuk memurnikan niatmu, memantapkan hatimu, dan membersihkan jalur hidupmu dari hal-hal yang menggelapkan pandangan rohanimu. Ini bukan doa untuk mempermudah jalanmu, tetapi untuk menguatkan dirimu saat melewati jalan yang benar. Karena kebenaran seringkali tidak terlihat gemerlap, namun jika hatimu telah ditempa oleh ayat ini, engkau akan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang lurus jauh lebih bernilai daripada 1000 langkah besar yang menyimpang. Disinilah rahasianya. Permohonan ini membuat hidupmu tidak hanya bergerak, tapi kembali selaras dengan kehendak Tuhan. Bab 7. Shirathal ladzina an'amta alaihim. Jejak orang-orang yang kau karuniai cahaya. Ketika engkau menyebut Shirathal ladzina an'amta alaihim, sesungguhnya engkau sedang memohon agar hidupmu diarahkan mengikuti jejak para jiwa yang telah dicurahkan anugerah ilahi. Ini bukan sekadar rujukan pada para nabi, orang syaleh, atau hamba-hamba pilihan, tetapi pada kualitas batin yang membuat mereka layak mendapatkan cahaya itu. Mereka adalah orang-orang yang hatinya telah luluh oleh kebenaran, pikirannya dibasuh kejernihan, dan langkahnya dituntun oleh rasa takut sekaligus rindu kepada Tuhan. Dalam kalimat ini, engkau seakan menundukkan diri sambil berbisik, Tuhanku, bimbinglah aku berjalan seperti mereka yang engkau cintai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kagum pada mereka yang tampak berhasil secara lahiriah. Namun ayat ini mengarahkannya pada keberhasilan yang lebih halus. Keberhasilan untuk mengenal Tuhan. Ada yang hartanya melimpah, namun jiwanya miskin. Ada pula yang hidup sederhana, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tak bisa dibeli. Itulah tanda anugerah yang tidak diukur dengan ukuran dunia, tetapi dengan ukuran langit. Ketika engkau membaca ayat ini, engkau sedang memilih kualitas hidup yang lebih tinggi dari sekadar pencapaian duniawi. Ayat ini adalah undangan lembut agar engkau mengambil inspirasi dari keteguhan para nabi dalam menghadapi ujian, dari ketawaduan para ulama yang tidak terikat dunia, dan dari kelapangan dada para hamba yang selalu ridha, meski hidup tak selalu mudah. Mereka adalah contoh hidup bahwa petunjuk Tuhan bukanlah teori, tetapi pengalaman batin yang mengubah seseorang dari dalam. Kau tidak hanya diminta untuk menghormati mereka, tetapi diajak berjalan di jalur yang sama, meski dengan langkah yang mungkin masih gemetar. Bila kau renungkan lebih dalam, mereka yang diberi nikmat bukan hanya tokoh besar dalam sejarah spiritual, tetapi juga orang-orang di sekelilingmu yang diam-diam hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Mungkin kau pernah melihat seseorang yang doanya tenang, perkataannya jernih, dan kehadirannya membuatmu merasa damai. Mereka adalah cermin kecil dari anugerah itu. Allah tidak mengatakan bahwa jalannya hanya untuk para nabi. Ia membuka kemungkinan agar engkau pun dapat menjadi bagian dari golongan itu, bila hatimu siap menerima cahaya. Dan pada akhirnya,
Ayat ini mengajarkan bahwa hakikat nikmat terbesar bukanlah keberhasilan yang dirayakan manusia, tetapi kemampuan untuk berjalan di jalan petunjuk dengan hati yang selamat. Ini adalah doa agar engkau tidak tersesat oleh dunia, tidak terjerat oleh ego, dan tidak tertipu oleh kilau yang sementara. Dengan menyebut mereka yang diberi nikmat, engkau sesungguhnya sedang menetapkan standar tertinggi bagi dirimu sendiri. Hidup dalam naungan rahmat Tuhan, mengikuti jejak para jiwa yang telah sampai, dan berharap agar suatu hari engkau pun termasuk di antara mereka. Bab 8. Ghairil maghdubi alaihim. Hindarilah gelapnya jiwa yang tertutup. Ketika engkau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, engkau sejatinya sedang memohon perlindungan dari kondisi batin paling berbahaya. Hati yang telah tertutup meski tahu kebenaran. Mereka yang dimurkai bukan hanya mereka yang salah, tetapi mereka yang mengetahui kebenaran namun memilih untuk menolaknya. Inilah sisi gelap jiwa manusia saat cahaya ditawarkan namun ego menolaknya. Saat nasihat datang namun kesombongan menutupi telinga batin. Dengan menyebut ayat ini, seakan engkau berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku mengerti namun tidak mengamalkan, melihat namun tidak memahami." Dalam kehidupan sehari-hari, murka ilahi tidak selalu hadir sebagai bencana besar atau hukuman yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Hati yang menjadi keras, doa yang terasa hambar, ibadah yang kehilangan makna, atau batin yang tak lagi tersentuh oleh kebaikan. Itulah tanda bahwa ruhani sedang menjauh dari cahaya. Engkau mungkin masih tersenyum, masih bekerja, masih bergerak seperti biasa. Tetapi ada bagian dalam dirimu yang mulai padam. Ayat ini adalah peringatan lembut agar engkau waspada terhadap kegelapan yang tumbuh dari dalam. Jika kau renungkan lebih dalam, mereka yang berada dalam murka Tuhan bukanlah sosok-sosok jauh dari masa lalu. Mereka bisa saja menjadi bayangan sisi gelap dalam diri setiap manusia. Ketika engkau marah tanpa kendali, saat engkau merasa paling benar, atau ketika engkau sulit menerima kebenaran yang menyentuh hatimu, disitulah bibit-bibit kegelapan itu muncul. Ayat ini adalah cermin yang mengingatkan bahwa musuh rohanimu bukan sesuatu di luar dirimu, melainkan dirimu yang lupa pada Tuhan. Dengan menyebut ayat ini, Al-Fatihah sebenarnya mendidikmu untuk rendah hati. Ia mengingatkanmu bahwa ilmu yang tidak diamalkan justru dapat menjadi sebab kehancuran batin. Pengetahuan tanpa ketundukan dapat berubah menjadi api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Karena itu, setiap kali engkau membaca ayat ini, engkau seperti sedang menundukkan kepala sambil memohon agar Tuhan menjaga hati yang mudah tergelincir oleh rasa sombong, lalai, atau keras kepala. Dan akhirnya ayat ini memintamu untuk hidup dalam kewaspadaan spiritual. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Engkau tidak diminta untuk menjadi sempurna, tetapi diminta untuk tetap peka saat hatimu mulai menjauh. Seolah Al-Fatihah membisikkan pesan halus. Jangan biarkan dirimu menjadi tahu, tetapi tidak tersentuh, melihat tetapi tidak tercerahkan, hidup tetapi mati di dalam. Dengan memohon dijauhkan dari golongan yang dimurkai, engkau sedang meminta agar cahaya tetap hidup di dalam dirimu, dan agar perjalanan ruhanimu tidak berhenti sebelum sampai pada Tuhan. Bab 9. Walad Dalin. Terhindar dari kebingungan yang menyesatkan. Ketika engkau melafalkan walad dalin, engkau sedang memohon agar hidupmu dijauhkan dari kebingungan yang memutus hubunganmu dengan Tuhan. Orang-orang yang tersesat bukan selalu mereka yang jahat atau membangkang. Terkadang mereka adalah jiwa-jiwa yang kehilangan arah karena terlalu lama berjalan tanpa cahaya. Mereka tidak menolak kebenaran, tetapi tidak tahu di mana harus menemukannya. Ayat ini adalah doa agar engkau tidak tenggelam dalam kabut kehidupan yang mengaburkan makna, nilai, dan tujuan. Ia seolah membisikkan, "Ya Allah, jangan biarkan aku berjalan tanpa petunjuk, meski langkahku tampak baik dari luar." Kesesatan dalam hidup modern seringkali datang secara perlahan, tidak disadari. Ia hadir dalam bentuk kesibukan yang menguras batin, ambisi yang mengalihkan fokus, serta distraksi yang membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Engkau mungkin merasa hidupmu penuh kegiatan, tetapi hatimu kosong.
Engkau mungkin dikelilingi banyak orang, tetapi jiwamu sunyi. Inilah jenis kesesatan yang paling halus, bukan hilang di jalan, tetapi hilang di dalam diri sendiri. Ayat ini mengingatkan bahwa tersesat bukan hanya soal tidak tahu arah, melainkan kehilangan cahaya yang mestinya memandu batin. Jika kau renungkan, kesesatan adalah keadaan ketika manusia mencari ketenangan di tempat yang tidak mampu menawarkannya. Mereka mencari cahaya pada dunia yang sifatnya sementara, berharap segumpal kedamaian dari hal-hal yang tidak memiliki ruh. Mereka mengejar kepuasan yang cepat tetapi dangkal, menenangkan hati dengan hiburan yang mengasingkan, dan menambal kekosongan dengan hal-hal yang semakin menjauhkan mereka dari Tuhan. Ayat ini menjadi penuntun agar engkau tidak terperangkap pada pencarian yang salah. Pencarian yang hanya memuaskan tubuh, tetapi meninggalkan jiwa kelaparan. Dengan mengucapkan ayat ini, engkau tidak sekadar meminta perlindungan dari kesesatan, tetapi juga memohon agar diberi kemampuan untuk mengenali tanda-tandanya. Karena yang lebih berbahaya dari tersesat adalah tidak sadar bahwa dirimu sedang tersesat. Engkau memohon agar Tuhan menjaga kejernihan batin, memberikan intuisi ruhani yang tajam, dan menyalakan lampu kecil di dalam dirimu, agar kau mampu membedakan mana cahaya yang sejati dan mana cahaya palsu. Ayat ini adalah doa agar hatimu tetap hidup, tetap peka, dan tetap mampu mendengar panggilan Tuhan, meski dunia semakin berisik. Dan akhirnya, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya tentang terhindar dari murka, tetapi juga tentang tidak kehilangan arah. Jalan lurus membutuhkan perlindungan ganda, dari kegelapan yang menolak cahaya dan dari kebingungan yang kehilangan cahaya. Dengan menyebut walad dhalin, engkau sedang memohon agar hidupmu tidak hanya diarahkan, tetapi juga dijaga agar tidak menyimpang. Inilah kerendahan hati yang paling halus, mengakui bahwa tanpa bimbingan Tuhan, manusia bukan hanya lemah, tetapi juga mudah hilang dalam gelap yang diciptakannya sendiri. Bab 10. Amin. Penyerahan total, titik akhir yang menjadi awal. Ketika engkau mengucapkan amin, sesungguhnya engkau sedang menutup satu doa dengan cara yang membuka seluruh pintu langit. Kata ini bukan sekadar penutup bacaan, ia adalah pengakuan paling jujur bahwa setelah segala permohonan, segala harapan, dan segala keluh kesah yang kau titipkan dalam Al-Fatihah, pada akhirnya engkau hanya mampu berserah. Amin adalah bisikan paling dalam dari hati yang tahu bahwa ia tak berdaya tanpa Tuhan, namun juga yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia adalah kata yang sederhana, namun menjadi jembatan antara keinginan manusia dan kehendak ilahi. Pada momen engkau mengucapkannya, seluruh perjalanan ruhani dalam Al-Fatihah seakan mencapai puncaknya. Engkau memuji, memohon petunjuk, memohon perlindungan, memohon jalan yang benar, dan kemudian dengan satu kata itu, engkau menyerahkan segalanya kepada Allah. Di sini engkau belajar bahwa doa bukan hanya tentang apa yang kau minta, tetapi tentang bagaimana engkau kembali pasrah setelah meminta. Ada keindahan dalam penyerahan, karena ia menenangkan hal-hal yang tak mampu dikendalikan manusia. Amin adalah tanda bahwa engkau memilih damai, bukan cemas. Jika kau selami lebih jauh, amin bukan hanya doa agar Allah mengabulkan permohonanmu. Ia juga doa agar engkau diberi kekuatan menerima apa yang Allah pilihkan untukmu, meski mungkin berbeda dari yang kau bayangkan. Karena terkadang yang kau pinta belum tentu yang paling baik bagi perjalanan jiwamu. Dan terkadang pula, Tuhan menjawab bukan dengan memberikan apa yang kau inginkan, tetapi dengan memperbaiki hatimu agar mampu melihat hikmah di balik ketentuannya. Dengan ucapan ini, engkau merendahkan ego dan memuliakan hikmahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, amin mencerminkan sikap batin yang matang. Engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tetap menyisakan ruang untuk takdir bekerja. Engkau menata niat, merancang langkah, dan mengambil keputusan, tetapi engkau tidak memaksa hasil. Kau biarkan Tuhan menyempurnakan apa yang tidak dapat kau jangkau. Inilah rahasia ketenangan para jiwa yang dekat dengannya. Mereka bekerja bukan dengan gelisah, tetapi dengan tawakal. Mereka berdoa bukan karena tidak mampu, tetapi karena tahu bahwa kemampuan mereka pun berasal dari Tuhan. Dan pada akhirnya, amin menjadi titik yang menutup Al-Fatihah,
sekaligus membuka perjalanan hidupmu pada level yang lebih tinggi. Setelah memahami pujian, rahmat, pertolongan, petunjuk, dan perlindungan, engkau diajari untuk menutup semuanya dengan penyerahan diri yang utuh. Beginilah Al-Fatihah menyempurnakan manusia. Ia dimulai dengan Bismillah, kesadaran akan sumber segala sesuatu, dan diakhiri dengan Amin, kesadaran bahwa segala sesuatu kembali kepadanya. Dengan kata ini, engkau menutup doa, namun pada hakikatnya, engkau baru saja membuka pintu menuju kedamaian yang sesungguhnya. Kini perjalananmu bersama Al-Fatihah sampai di ujung. Namun sesungguhnya, inilah awal dari kedalaman baru dalam hidupmu. Setiap ayatnya adalah cermin, setiap maknanya adalah jalan pulang. Jika hatimu tersentuh, jika jiwamu merasa ditemani oleh cahaya Tuhan yang halus, jangan berhenti di sini. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar, bagikan video ini untuk membuka pintu hidayah bagi yang lain. Dan jangan lupa subscribe, agar kau tak melewatkan episode-episode Makrifat berikutnya. Sampai bertemu lagi dalam perjalanan ruhani yang semakin mendekatkanmu kepadanya.